Salam sang debaters, berani bertanya, berani ditanya, jangan kerja kau hanya bertanya terus. Kawan-kawan, saya geli ya melihat Zulkifli M. Abbas. Tetapi inilah hebatnya orang ini, percaya dirinya itu loh. Perlu kita teladani ya. Dia menantangin orang mungkin di WA mengenai pembuktian apakah Nabi Muhammad disunat apa enggak. Ya kawan-kawan ya. Memang dia ini mulutnya licin, bibirnya ya. Tidak sanggup kalian melawan licin bibirnya kawan. Saya sudah lihat videonya dan dia ya seperti gasing, mutar kiri, mutar kanan, mutar atas. Akhirnya ya mutar-mutar aja. Kawan-kawan, kita tonton dulu diskusi si Zulkifli M. Abbas dengan seorang, saya nggak kenal siapa ya, tapi ini kita petikkan langsung dari pernyataan mereka berdua yang ada di channelnya Zulkifli M. Abbas. Sekarang kita saksikan aja. Tapi dari hasil penelitian tuh tidak disunat tuh Nabi Muhammadnya. Penelitian yang kayak mana itu kawan? Coba jelaskan. Menurut catatan di Al-Quran saya baca tidak ada tuh Muhammad sunat. Iya, yang mana yang kamu baca? Catatan yang mana di dalam Al-Quran yang kamu katakan bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu tidak sunat? Tadi katanya menurut penelitian. Penelitian yang mana itu? Hasil penelitian dan pencarianku dalam Google-nya Al-Quran tidak menemukan tuh Muhammad disunat. Bisa carikan ayatnya Pak Jul. Gini loh, kamu tunjukkan dalil di dalam Al-Quran bahwa Muhammad SAW itu tidak disunat. Kan ceritanya kamu udah ngatakan menurut penelitian. Nah sekarang penelitianmu itu berdasarkan apa coba? So, saya bilang tadi Pak Jul, saya sudah cari ayat per ayat di dalam Al-Quran tidak ada Muhammad itu sunat, tetapi umatnya sunat, atau ajarannya tidak ada disuruh bersunat, tetapi bersunat gitu. Gimana ceritanya itu Pak Jul? Itu yang saya bilang sudah tidak ada sunatnya Pak Jul. Al-Quran atau terjemahan? Jelaslah terjemahan Pak Jul yang saya baca. Yang menurut Pak Jul itu nggak benar. Itu yang saya baca Pak Jul. Oh, berarti bukan Al-Quran. Jangan bilang Al-Quran. Anda baca terjemahan Al-Quran. Gitu ada udah salah. Ya, jadi yang Anda baca itu terjemahan, bukan Al-Quran. Iyakan dulu bahwa yang Anda baca terjemahan, bukan Al-Quran. Nah, kawan-kawan, kita sudah mendengar dialog Zulkifli M. Abbas ini ya kawan-kawan ya. Nah, kawan-kawan, ada hal yang menarik di dalam dialog mereka ini. Pertama, Zulkifli M. Abbas, dia membalikkan. Kan dia bilang bahwa Nabi Muhammad tidak bersunat. Lantas dia bilang, ada nggak di Al-Quran tertulis bahwa Nabi Muhammad tidak bersunat? Nah, kan demikian. Ya jelas tak ada lah. Sampai mati pun Al-Quran itu dibolak-balik, dibaca dari A sampai Z, sampai ujung-ujung ke ujung. Memang tidak ada dikatakan bahwa Nabi Muhammad tidak bersunat. Dan tidak ada pula dikatakan sunat. Kan demikian. Inilah licin bibirnya si Zulkifli M. Abbas. Memang inilah tipikal orang pintar membalikkan fakta ya kawan-kawan, berhati-hati. Nah, harusnya ketika si Zulkifli M. Abbas percaya bahwa kitab suci dia 100% dari Tuhan dan paling lengkap, paling sempurna, paling mulia, tidak dijama-jama manusia, langsung aja buka ayat. Kamu bilang Nabi Muhammad tidak bersunat. Ternyata di dalam Al-Quran ini loh ayatnya, selesai. Ya kan? Sama dengan kita orang Kristen. Ketika ditanya, mana buktinya Yesus begini begono? Ini ayatnya. Mana bukti ini ayatnya. Itulah kelebihan orang Kristen. Tetapi demikian pun orang Kristen tidak pernah mengatakan, Bible adalah kitab suci paling lengkap, paling ini, tidak ada. Ya kawan-kawan ya. Dan Yahudi pun tidak ada mengklaim-klaim demikian. Hanya Zulkifli M. Abbas dan kawan-kawan lah mungkin ya. Nah, yang kedua kawan yang menarik, Zulkifli M. Abbas bilang, Anda membacanya dari mana? Ya dari Al-Quran terjemahan. Kalau Al-Quran terjemahan itu bukan Al-Quran. Kata dia kan. Jadi kawan-kawan,
kita semakin bingung dibuat Zulkifli M. Abbas. Apakah orang Indonesia tidak bisa membaca Al-Quran terjemahan sehingga namanya tidak dikatakan Al-Quran? Paham maksud saya? Contohnya itu kan diterjemahkan. Ya, dan di dalam buku depan ditulis Al-Quran. Kitab itu kan di dalamnya ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris, ada bahasa Arab, tentunya bahasa aslinya. Tetapi Zulkifli M. Abbas menolak itu sebagai sebuah Al-Quran. Menurut dia Al-Quran itu harus bahasa Arab toh. Kalau saya seperti Bapak ini, saya akan bilang, oke, silakan Bapak buka dari Al-Quran yang Bapak bilang Al-Quran itu, bukti bahwa ada perintah sunat. Kan dia bilangnya, Nabi Muhammad tidak ada bukti disunat. Perintah sunat tidak ada, tetapi umatnya disunat. Itu dari mana dasarnya? Harusnya itu aja dibilang. Dan Zulkifli M. Abbas harusnya juga langsung membuka, ini loh ayatnya, itu baru kesatria. Tapi kawan-kawan, sampai kalian tonton video itu sampai selesai, tapi ada ibu-ibu masuk ngamuk-ngamuk entah apa itu ya. Di situ kalian tidak akan menemukan Zulkifli M. Abbas menjawab dengan tegas. Nah inilah lucunya apologet muslim seperti itu. Tidak pernah menjawab dengan tegas. Selalu dia bersandiwara. Dengan mulutnya yang licin, dia membalik-balikkan kata. Ya. Kalau dia memang tegas, begitu dibilang gitu, oh ada ini ayatnya. Selesai, satu permasalahan. Terus apa lagi yang mau kau bantah? Gini, ini ayatnya. Tidak perlu dia mengatakan kau baca terjemahan. Ya kan? Itu bukan Al-Quran. Ya sudah. Kalau terjemahan itu bukan Al-Quran, artinya di Al-Qurannya sendiri ada. Ya buktikan. Kan itu. Bahwa di Al-Quran terjemahan tidak ada kalimat sunat. Artinya Zulkifli M. Abbas mau mengatakan di Al-Quran yang sesungguhnya Al-Quran ada terdapat bahwa Nabi Muhammad disunat. Dan ada terdapat perintah sunat. Saya akan tantang Zulkifli M. Abbas. Jika benar itu ada, saat kau bisa membacakannya, saya murtad. Ya, dulu juga saya katakan itu sama si Moko Ginta di ruang debat itu kan, kami waktu itu di gedung guru, di hadapan 400 orang, kami Kristen hanya 7 orang. Saya bilang, jika Anda bisa menemukan ayat itu saat ini juga, siapkan tempat. Saya bersedia ikut agama Anda. Saya bersedia mualaf, saya bilang. Nah itu juga yang harus saya katakan kepada Zulkifli M. Abbas. Jika kau Zulkifli mampu menemukan dari kitab suci Al-Quran, yang bukan terjemahan ya, yang kamu yakini yang terjemahan itu bukan Al-Quran. Oke, nggak masalah, yang bahasa Arabnya aja. Jadi menurut Zulkifli, Al-Quran itu adalah kitab suci yang hanya dalam bahasa Arab. Seperti yang di Arab-Arab sana lah itu ya. Itu baru Al-Quran. Kalau ada terjemahannya satu saja, itu bukan Al-Quran. Padahal Zulkifli nggak tahu bahwa Allah juga menerjemahkan ucapannya kepada Musa dalam bahasa Ibrani menjadi bahasa Arab. Ya kawan-kawan, demikian juga kepada Nabi Isa. Dalam bahasa Ibrani diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Ya kawan-kawan, oke, tetapi tidak masalah karena itu permintaan dia. Ya, itulah bukti kawan-kawan, berbahagialah kita orang Kristen. Ketika kita diminta pertanggungjawaban iman, berapologet, kita punya ayat-ayat yang bisa menjawab itu semua. Oke kawan-kawan ya, saya cukupkan sekian, tidak usah bertele. Kawan-kawan pengumuman, nanti jam 4 sore saya sudah mulai live dengan Ibu Watimena. Beliau ingin review debat saya dengan si Aristo. Dan malam jam 19, jam 7 malam, saya sudah mulai bisa live. Terima kasih atas doa-doa kalian, bahwa saya sekarang sudah sehat walafiat, hanya kerongkongan ada masalah sedikit lagi aja ya. Itu kita bilang jalan sendiri. Oke kawan-kawan ya, sekian dan terima kasih. Salam sang debaters.